Pasal yang dilaporkan adalah 310, 311 KUHP ya, mengenai pencemaran nama baik dan fitnah atau laster. Ancaman hukumannya 4 tahun. Apa sih yang membuat fitnahan? Ya, dia harus mempertanggungjawabkan dari apa yang dia tuduhkan semuanya. Dan kita semua mempunyai bukti-bukti yang sudah lengkap semuanya. Kemarin kita juga sudah melakukan inilah sama tim kami, dan kita sepakat melaporkan pasal 310, 311 mengenai pencemaran baik dan fitnah. Poinnya dibacain aja Bang. Ini boleh dari saya yang keberatan ya. Saya keberatan dari poin pertama ini. Melihat begitu banyaknya kasus hukum yang menghinggapi High Five dan pengurusnya baru-baru ini, ya. Ini High Five satu pun tidak ada kasus hukum atau tidak dalam sedang kasus hukum. Saya Henry Kurniadi selaku komisaris PT 5 Skala Indonesia dengan brand High Five tidak ada satupun masalah hukum. Partner saya Sabar Tobing juga tidak ada satupun masalah hukum. Ya, ini ada 6 poin ini. Ya, ada 6 poin yang diduga saya katanya bukan lawyer tapi mengaku-ngaku sebagai lawyer, ya kan, sehingga menerima uang dan lain-lain. Perusahaan saya bekerja sama, ada surat perjanjian kerjasama dengan Sunan Kalijaga Law Firm, dan saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai lawyer atau pengacara. Finance perusahaan saya juga ada dampak, ya, ada dampak atas fitnah keji yang dilakukan oleh advokat berinisial AE. Bang, terkait soal pengurusan perusahaan yang abang minta fee 800 juta dan 600 juta itu bagaimana Bang? Pengurusan perusahaan nggak ada, saya minta pengurusan perusahaan. Yang itu? Ini bukan pengurusan perusahaan. Jadi Direktur PT Adidharma ini, ya, ini menghubungi saya karena sebelumnya sudah jadi urus legalitas di kita, perubahan akta, urus legalitas di kita, bikin PT di kita, terus perpajakannya juga minta kita yang bantu, ya. Direktur PT Adidharma ini menghubungi saya karena dia tahu saya dekat sama Sunan Kalijaga Law Firm, Sunan Kalijaga SH. Dan partner kami juga, ya, bisnis to bisnis ya, PT dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Nah, dia waktu itu sedang ada masalah bahwa diduga dia ini diduga memalsukan tanda tangan salah satu pengurus nih, atas nama ini nih, orang ini. Salah satu pengurusnya ini dikeluarkan secara sepihak, yang notabene beliau ini adalah foundernya PT Adidharma. Ya. Nah, karena dia ketakutan, dia minta bantuan saya. Tolong dibantu Bang, ini masalah saya Bang. Akhirnya saya perantarakan ketemu dengan Bang Sunan Kalijaga. Ada surat kerjasama juga antara High Five dengan Sunan Kalijaga Law Firm. Jadi bukan saya yang menyelesaikan ini, Bang Sunan Kalijaga. Dan ini lihat ketawa lebar. Ini sudah selesai, ya. Kita bantu tuntas. Kok bisa kita dibilang katanya saya menipu dia? Yang terima duit siapa? Yang nipu siapa? Jadi 1 sampai 6 poin tadi itu saya sampaikan itu fitnah. Tidak ada dia bisa, bahkan kayak merek dan lain-lain, kita ada semua hak lisensi merek, notaril, ya, di hadapan notaris perjanjiannya untuk kita pakai merek tersebut, ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Hari ini saya hadir sebagai warga negara juga yang punya hak hukum juga, ya, sebagai pelapor atas advokat berinisial AE dan kawan-kawan, ya, yang sangat melukai hati saya, ya, karyawan-karyawan saya, dan dia harus bisa membuktikan nih, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Cik, memang sebelumnya tidak ada somasi ya Pak? Kalau untuk 310 dan 311 sudah cukup kok, tidak perlu ada somasi. Enggak, terkait si lawyer itu menggelar tidak ada tiba-tiba langsung press release, lalu kami menerima press release-nya semua,
Dan kita juga kaget ya, seorang advokat tidak ada kata-kata diduga. Padahal ini juga belum inkrah, laporan pun belum, gugatan pun belum diajukan yang katanya kemarin sudah Saya diajukan. cek, tim saya cek, nggak ada gugatan untuk PT Lima Sekawan Indonesia, nggak ada gugatan untuk saya, tidak ada sama sekali. Makanya saya sempat sampaikan ini pansos yang apa ya, yang menurut saya konyol banget ya. Karena apa? Baik, kalau memang ada permasalahan, kan ada tahapannya. Dia melalui jalur somasi dulu, dia tahu kantor saya jelas, kedudukan kantor saya jelas. Ya, harusnya ada tahapan somasi atau kita laporin aja dulu. Kok tiba-tiba main press release gitu loh. Dan poin-poin di press release ini benar-benar apa ya? Fitnah. Iya. Ya, fitnah semuanya. Iya. Ini pertama kali saya pertemukan nih direkturnya nih sama Bang Sungai Kajaga di Hotel Mulia Senayan. Ya. Dan ada konfirmasi dia setuju chat dari Bang Sunan, saya forward, dia menjawab oke dengan nilai 500 juta. Bang, kerugian apa yang dialami, Bang? Pastinya secara imaterial banyak ya. Jadi dari psikis saya pun juga cukup terganggu karena ya apa ya, kita bukan penipu dibilang nipu ya. Dari karyawan-karyawan, klien-klien kami, jadi capek kita harus memberikan klarifikasi, jawaban dan lain-lain ya. Secara material juga ada perjanjian Iya, lengkap. dengan klien kita ya, yang harus jadi rusak gara-gara hal seperti ini. Berarti ya sempat ada kehilangan beberapa klien, Bang. Pastinya. Dan perlu ditambahin di sini memang PT Hi-Fi memang bidangnya adalah Sorry, jasa. PT Lima Sekawan Indonesia. PT Lima Sekawan Indonesia adalah bidangnya jasa ya. NIB Dan kita ada ya itu. KBLI-nya Ya, juga. KBLI-nya kita ya bidang jasa perantara. Ya. Jadi Buat para pelapor ya, para penyidik dan kawan-kawan, dia harus membuktikan seluruh tuduhannya ini. Dan kita semua mempunyai bukti-bukti yang lengkap ya. Kita sudah lakukan gelar perkara kecil dengan tim lawyer semuanya. Kita sudah mempunyai bukti-bukti yang lengkap. Tinggal saudara terlapor nanti silakan membuktikan. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Seperti itu. saya kira gini juga ya, saya perlu tambahkan sedikit untuk masyarakat Indonesia ya. Hadirnya John LBF ya di media sosial, saya punya 4,7 juta pengikut di TikTok, 660.000 lebih dan udah verified Instagram saya. Saya ini hadir untuk memberikan motivasi untuk teman-teman. Mana ada orang seberani saya yang berani menyampaikan bahwa silahkan kalau Anda duga, Anda mengira-ngira saya ini money laundry atau apa segala macam, dibilang IKA, penerus IKA, DS, capek juga kita ngebacanya. Ya, saya berbisnis real. Kenapa saya cepat kaya? Karena klien saya seluruh Indonesia, bisnis jasa. Kamu masih tidur, saya masih kerja. Kalian udah tidur, saya masih kerja. Apa kan kalian nggak kasih CCTV di badan saya 24 jam? Bagaimana saya bekerja keras membangun dari karyawan sampai saya jadi pemilik usaha. Kesempatan saya ambil, silaturahmi saya banyakin, ada opportunity saya ambil, dan saya jaga komitmen ya dengan klien-klien kami ya. Jadi saya perlu sampaikan juga, kita harus smart, harus pinter lah melihat segala sesuatunya. Kalau kira-kira ragu, cek usaha saya itu apa saja, perizinan, penyewaan kantor ya, skincare, pabriknya jelas ya, konstruksi, jasa perpajakan, vape, rokok elektrik, sama Kobasuki Surojo ya, bermitra saya, Johntainment, semua bisnis real. Tidak ada satupun John LBF bisnis investasi. Oh, dia pamer-pamer gini-gini untuk biar nanti orang nitip duit. Haram buat saya main bisnis. Saya ditawarin bisnis investasinya, saya tolak, saya blokirin kok.